Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Alfian dari PGSD 2022, kelas 6D. Di sini saya akan memaparkan media pembelajaran yang telah saya buat dengan media Scratch, yang dimana di sini saya membuat satu media yang bernama Teknostal, yang dimana Teknostal ini menjelaskan mengenai perkembangan teknologi dan dampaknya melalui jelajah atau ekspedisi itu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita uji coba dulu media Scratch atau media pembelajaran Teknostal yang saya buat. Di sini itu menu awal, lalu kita coba dulu mulai. Pak Tikno, selamat datang di Teknostal, jelajah perkembangan teknologi. Hai, namakan Bu Teknos, mandu jelajah teknologi kali ini. Belum memulai pembelajaran, pengen tahu nih, apakah kalian sudah siap untuk belajar perkembangan teknologi dan dampaknya? Sip. Oke, kalau sudah siap, silakan klik mulai. Setelah diklik mulai, musik dan segalanya itu langsung berhenti. Masuk ke spread kedua, backdrop kedua. Backdrop kedua ini bernama, saya namakan isi materi. Nah, di backdrop kedua ini berisi tiga, tiga backdrop, tiga spread. Yang dimana ketiga ini nanti mempunyai cabang-cabangnya lagi. Di sini ada materi. Sebenarnya apa sih teknologi itu? Teknologi adalah cara kita menggunakan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan untuk membuat sesuatu alat atau cara baru yang membantu kita meringankan pekerjaan kita. Untuk lebih lengkapnya, ayo kita cari jawabannya dengan ikut aku berkeliling. Ini dimana spread ini berkeliling buat Nah, mencari kita tahu apa sedang itu teknologi berada dan di zaman purba bagaimana yang perkembangan berada di teknologi. 3,3 juta tahun yang lalu, di mana teknologi yang ada pada zaman ini. Pada zaman ini, awal dimulainya manusia mengenal teknologi, seperti manusia menggunakan batu yang tajam sebagai alat untuk memotong dan batu yang tumpul sebagai palu. Nah, di sini saya memaparkan materinya itu dalam bentuk cerita. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai mengembangkan teknologi untuk berbagai keperluan, tidak hanya untuk berburu dan mencari makan, namun juga untuk bercocok tanam, membuat peralatan dari besi, berlayar, dan menjelajahi lautan. Manusia menciptakan alat-alat seperti kincir angin, kompas, dan mesin cetak. Coba kalian lihat, siapa sih orang yang terdapat pada gambar di atas? Ya, dia adalah James Watt, orang yang menciptakan mesin uap pertama kalinya pada tahun 1765 yang berasal dari Skotlandia. Ia berhasil memanfaatkan uap bertekanan untuk menggerakkan mesin. Temuan ini jadi cikal bakal akhirnya revolusi industri 2000 yang mengubah dunia. Sebelum melanjutkan materi,
Silakan kalian klik gambar yang SWOT untuk mengetahui apa sih itu mesin uap dan bagaimana cara kerja mesin uap. Di depan kalian ini adalah gambar mesin uap yang diciptakan oleh James Watt pada tahun 1756. Nah, teknologi ini yang diciptakan oleh James Watt memicu penciptaannya dan penggunaannya mesin untuk keperluan industri maupun transportasi seperti kereta api, kapal bertenaga uap, dan mobil. Lalu, bagaimana sih cara kerja mesin uap ini? Pada gambar ini adalah mesin uap yang digunakan oleh kereta api, mana cara kerja mesin uap ini dengan cara yang pertama, ada boiler atau yang sering disebut pakel, digunakan untuk memanaskan air dengan bara api untuk uap yang naik lewat pipa menuju silinder, dari silinder masuk untuk mendorong piston ke depan, dan piston bekerja untuk menggerakkan roda kereta. Inilah adalah gambar sederhana dari mesin uap itu sendiri, yang dimana ada tumpuk api yang memanaskan air untuk menghasilkan gas atau uap yang mendorong piston untuk proses maju mundur yang menghasilkan roda itu bergerak. Meskipun pada masa revolusi industri ini teknologi sedang berkembang sangat pesat, tapi pada zaman ini bukan hanya menghasilkan dampak positif, tetapi menghasilkan dampak negatif juga. Salah satunya hasil pembakaran dari mesin uap atau mesin diesel yang menghasilkan karbon dioksida yang menyebabkan bumi semakin panas atau dalam kata pemanasan global. Teknologi lain yang mengubah kehidupan di dunia yaitu penggunaan energi listrik untuk penerangan yang dicetus oleh Thomas Edison pada tahun 1879. Membangun pembangkit listrik untuk pertama kali, dan hal ini memicu produksi listrik dalam skala besar. Perkembangan teknologi menjadi semakin pesat. Setelahnya, banyak temuan baru yang ditemukan seperti kendaraan dalam bidang telekomunikasi. Di tahun 1844, untuk pertama kalinya ditemukan mesin telegraf. Penemuan terus berlanjut hingga tahun 1876 ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell. Mulai tahun 1900-an, perkembangan teknologi di berbagai bidang berkembang dengan sangat pesat, apalagi sejak diciptakannya komputer di tahun 1937 dan elektronika modern di tahun 1947. Teknologi-teknologi ini memicu munculnya banyak teknologi baru di bidang perikanan, pertanian, kelautan, perhutanan, industri manufaktur, industri pangan, dan lain sebagainya. Berkat para peran ilmuwan, kita bisa menikmati kehidupan dengan penuh kemudahan. Dahulu kita
kita ingin melakukan perjalanan yang sangat jauh, kita membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Tapi dengan adanya teknologi transportasi, ini kita bisa berpergian jauh menggunakan pesawat hanya dalam beberapa jam saja. Adanya juga teknologi di masa kini juga membantu kita berkomunikasi dengan orang yang jauh dengan sangat mudah. Cukup menggunakan ponsel pintar, kita bisa menghubungi siapapun dan dimanapun tanpa kesulitan. Dari perkembangan teknologi yang kita rasakan, pastinya menciptakan berbagai macam dampak yang dihasilkan. Salah satunya dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yang kita rasakan adalah polusi udara yang dihasilkan oleh teknologi itu sendiri dan juga radiasi. Selanjutnya, dampak positif yang kita rasakan adalah kita lebih mudah atau lebih dipermudah dalam menjalani kegiatan kita. Setelah kalian mempelajari perkembangan teknologi dan dampaknya, kalian akan menjalani kuis. Di sini ada kuis. Berikut ini yang merupakan contoh teknologi sederhana adalah chat, misal dan Omega. Apa yang dimaksud dengan teknologi? Oke, ini aku pasangin dulu. Aku jawab dan tetap semangat ini berarti nilai kita 20. Langsung kembali ke menu home. Kembali ke sini. Nah, kemudian di sini ada kembali ada bentuk latihan soal. Itu soal yang tadi bisa kita akses langsung ataupun melalui materi dulu baru ke si soal. Tetapi jika kondisinya si peserta didik kurang dalam tes ini, maka dia akan harus mengulangi tanpa harus mengikuti materinya dengan cara klik latihan soal tadi. Nah, lanjut, misalnya anak peserta didik ini kembali ngerjain soal, cek, oke, kuis telah selesai. Selamat, kamu menjawab semua dengan benar. Ini jika pertanyaan dapat dijawab dengan benar semua. Kemudian kembali ke home, ataupun jika eh, pada latihan soalnya itu misalnya kita salah semua. Hmm, langsung. Kuis telah selesai, jawaban kamu salah semua. Sebenarnya ini kata-katanya terlalu kasar sih. Nah, kemudian selain ada materi dan latihan soal, di sini saya memasukkan bahan bacaan gitu. Nah, sebenarnya ini cerita teknologi gitu yang tadi. Cuma menurut saya ini menjadi hal yang penting karena seperti yang kita tahu Indonesia ini di mana tingkat literasinya cukup kurang. Jadi nanti dalam pembelajarannya siswa itu eh, dapat membaca bersama-sama cerita tentang teknologi ini dengan dengan satu aplikasi yang sama gitu dan tanpa harus ke aplikasi lain atau ke Google atau kemana. Nah di sini ada cerita teknologi itu ada 5 slide.
Klik selanjutnya, lanjut, selanjutnya, selanjutnya. Nah, ini sudah setelah eh, inilah adalah bahan bacaannya. Kemudian ke My Home. Seperti itu eh, cara penggunaan aplikasi Text Nostal ini. Kemudian dalam Text Nostal ini berapa slide sih atau berapa spread sih yang saya gunakan? Di sini saya cukup banyak menggunakan spread gitu. Ada sekitar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 24 slide yang ada 24 spread yang digunakan gitu. Nah, si spread ini yang si robot ini beberapa ininya ada yang berbeda-beda. Cuma lebih banyak si spread ini menjelaskan isi materi dari mulai dia mendengar suara, kemudian next kostum dengan berubah dengan ekspresi seperti ini. Seperti yang pada spread ini. Ini buat ke tempat selanjutnya gitu. Karena kan ceritanya tuh kita ekspedisi gitu, jelajah. Maka dari itu kita menggunakan ini dan nanti tuh si sprite itu berpindah dengan terbang gitu, terbang ke tempat selanjutnya. Nah, terbang selanjutnya itu kita menggunakan si glide ini. eh kita set dulu posisi awalnya kan di si pakai seperti ini dulu. Nah, di sini nih. Eh, bukan, bukan. Yap, yap, di sini. Nah, kita set dulu nih posisinya. Ketika when backdrop switch to materi, materinya ini switch to materi. Nah, seperti ini. Wait, 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 wait. Nah, ketika when backdrop switch materi, maka posisi si robot ini berada di set X minus 108. Posisinya di sini. Dan Y-nya itu di posisi 100. Nah, setelah pemaparan materi dan lainnya, nanti hmm, nanti setelah pemaparan materi, dia otomatis glide atau sebenarnya saya menggunakan glide, tapi ini kan terbang tapi ya udah Eh, glide ke posisi 231. Nah, dia akan terbang ke posisi sana sampai ke slide selanjutnya yang dimana kembali lagi ke posisi kembali lagi ke posisi yang ini glide 2 second atau 2 detik ke posisi X minus 117 dan Y 100, 100. Dan di spread perpindahan spread ini posisinya tuh nggak langsung ke si glide ini, tetapi kita set dulu di minus 235. Posisinya tuh di sini nih kalau misalnya dipanjangin. Di posisinya tuh belum masuk ke frame atau belum ada di layar si minus 235 ini. Dan selanjutnya pemaparan materi, kemudian set kembali karena posisi awalnya itu di sini tuh minus 117. Nah, di sini minus 117 maka
set sebelum pergi kita set dulu di minus 117 ini, karena kalau misalnya nggak di set nanti pada saat kembali posisinya tuh nggak berada di sini. Maka pada spread ini kita set dulu sebelum dia pergi juga. Kemudian setelah set next kostum, berubah kostum ke mode terbang ini, eh, terus star sound, di mana pada saat terbangnya itu nanti bakalan ada suaranya gitu. Kemudian glide, meluncur atau terbang ke switch backdrop to subjudul atau backdrop selanjutnya yang sudah ditentukan. Seperti itu buat pemaparan si robotnya. Kemudian ada juga spread mulai di posisi awal. Nah, di sini tuh saya pengennya tuh pada saat ini diklik, when di spread klik, when di spread klik, maka sini itu akan ada kayak efek gitu, ada efek Halo, Sobat Tekno. garis Selamat di datang di samping-sampingnya. Konsol. Jadi Belajar perkembangan seperti teknologi. muncul gitu. Nah, cara buat Perkenalkan, agar si saya sprite mulai kami ini muncul nggak muncul, maka kita mulai pembelajaran. sini Ingin tahu when this sprite kau click ingin show karena posisinya awal. belajar perkembangan teknologi Kemudian dan when I software. receive home show iya. Dan when backdrop switch to masa depan, kita posisi masa depan dulu. Ini tuh di setiap sprite itu saya kasih nama. Nah, sprite ini yang awal ini saya kasih nama masa depan. Kemudian ketika backdrop switch to masa depan, karena nanti setelah di slide-slide selanjutnya, ketika saya mau kembali lagi ke slide pertama, kita akan tombol home menuju ke masa depan. Makanya saya gunakan when backdrop switch to, kemudian show. Lanjut, di sini saya mau posisi. Oke, kau sudah siap. Silakan klik mulai. Nah, di sini saya mau si ketika tombol ini kita klik gitu, atau ketika kita, nah, ketika kita si kursor dari mouse kita berada di Halo, Sobat slide Tekno. mulai ini Selamat datang muncul, di Teknostal. dan Belajar selamanya perkembangan teknologi. selamanya akan switch custom to Hai, silakan satu. Tekno. Dan Bantu if belajar teknologi ketika kalian. mouse Mulai berada di belajar. atau touching Ingin atau tahu kau berada di si kalian sudah spread siap mulai, perkembangan maka teknologi dan gadget? switch custom berubah customnya dari awalnya kayak gini, Oke, dari kau sudah awalnya siap. Silakan klik mulai. dari awalnya posisinya kosong kayak gini, berubah dengan switch custom tuh mulai dua. Nah, seperti ini. Dan kemudian bukan hanya berubah muncul atau kedip-kedip seperti ini aja, tetapi eh, saya mau ketika spread ini diklik, nah dia akan berbunyi. Berbunyi seperti apa? Berbunyi seperti koin dan broadcast. Nah, broadcast ini digunakan buat apa? Buat eh, broadcast ini digunakan untuk menyalakan musik pada spread selanjutnya. Kemudian when the sprite to click, when the sprite when the sprite click, dia akan bersuara dan mengkasih broadcast kepada sprite selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini kan langsung berbunyi suaranya ya. Karena si broadcast ini, nah si broadcast ini mengirim informasi kepada, nah ini dia, si
si keterangan ini, si keterangan si manusia ini menerima broadcastannya. When broadcast switch to isi content oh bukan. When I receive mana sih? Oh bukan. When backdrop switch to isi maka dia start sound dan eh, selanjutnya itu ada when I receive. Nah, when I receive sama kayak broadcast tadi. Nah, broadcast ini dia menerima dia menerima broadcastan dari materi latihan soal dan bahan bacaan gitu. Nah, ketika misalnya kita ambil satu aja, when I receive stop all sound dan hide. Nah, ketika spread eh, latihan ini diklik, maka si semua yang ada di sini bakalan hide atau menghilang dan stop all sound dan si musik yang sedang berjalan ini bakalan stop juga. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya karena kita milih menu latihan soal, saya akan jelaskan bentuk blok-blok yang saya gunakan buat membuat soal ini. Ini cukup panjang gitu ya. When displayed when displayed ketika bendera diklik maka dia akan di hide dulu dan when I receive home. Nah, when I receive home ini di sini kan ada home. Ketika si home ini diklik maka semua si orang ini yang memberikan soal ini bakalan menghilang gitu ketika home diklik. Nah, when backdrop switch to latihan soal, ketika backdrop latihan soal diklik, maka si orang ini yang memberikan soal ini akan muncul dan switch custom to posisi seperti ini. Sebenarnya ini ada dua dua apa? Dua sprite yang bisa ada sprite posisi duduk dan ada sprite posisi lagi bersemangat gitu, memberikan selamat kayak tetel, selamat, Anda benar gitu. Dan saya set posisi X to 140 karena pengen posisinya di tetap di sini sebelum nanti pada saat dia benar ataupun salah pada saat dia benar dia akan terbang menggunakan set ini. Nah, selanjutnya set to 140 posisi di sini dan set variabel my variabel di sini score my variabel 0. Variabel pertama kita kasih 0. Kemudian kita kasih soal nih. Kasih soal berikut ini yang merupakan contoh teknologi sederhana. Nah, di sini ada posisi kan berikut ini contoh merupakan teknologi sederhana. Di sini ada jawabannya A, B, C, dan D. Dan kita menggunakan if else. Jika ini, maka itu. If else, terus kita kasih operator sama dengan answer. Answer ini digunakan buat apa? Answer ini digunakan untuk menerima jawaban dari si ask ini, ask and wait. Ask berikut ini yang merupakan contoh teknologi sederhana adalah and wait dan jawabannya akan dikirim ke si answer ini sama dengan posisi C. Jika si answer ini tidak sama dengan posisi C, maka jika posisi answer ini sama dengan si posisi ini tuh jawabannya posisi C, maka dia akan if
if answer sama dengan C, then set posisi posisi orang ini bakalan berada di sini dulu sebelum eh, posisinya akan berada di sini dulu, kemudian change score by 10. Jika benar, skor ini berubah menjadi 10 dan si orang ini kan memberikan kata-kata atau jawaban. Jawaban Anda benar. Dia akan memberikan jawaban bahwasannya jawaban tersebut bakalan benar dan setelah memberikan kata for 3 second, kata itu akan muncul selama 3 detik. When custom to posisi terbang tadi yang akan memberikan selamat dan akan memberikan suara kata dan akan terbang atau glide atau meluncur ke posisi minus 250 Y minus 62. Nah, ini kan jika benar jawabannya. Kemudian bagaimana sih jika jika jawabannya itu salah? Nah, jawaban salah itu ada di else. Kan if else jika jawaban benar maka blok ini yang akan berjalan. Tapi kalau misalnya jawabannya salah, nah jika jawabannya salah, maka si Ting itu akan memberikan memberitahu bahwasanya jawaban ini salah selama 1 detik dan akan berbunyi suara tetet seperti itu. Kemudian setelah soal pertama ini dia otomatis akan switch backdrop to soal kedua, otomatis akan berubah ke posisi soal kedua. Nah, setelah posisi ke soal kedua ini switch custom. Nah, si posisi ini akan berubah dengan posisi duduk kembali dan di posisi eh, di posisi 138 di posisi X X 138 karena saya set kembali buat duduk di tempat yang sama dan akan memberikan pertanyaan kembali dan jika benar jawabannya D, maka ini akan yang berjalan. Tapi kalau jika jika si answer ini jawabannya tidak sama dengan D, maka dia akan memberikan bahwasanya jawabannya salah. Dan selanjutnya akan sama. Selanjutnya juga posisinya sama. Terus, nah di sini ada setelah semua setelah semua soal dipaparkan dan dijawab oleh kita, maka saya si orang ini akan berkata, kuis telah selesai. Nah, si kata-kata ini akan bertahan selama 2 detik dan switch custom tuh posisi ini. Nah, kemudian if else ini digunakan buat apa? If else ini digunakan buat istilahnya tuh kayak merekap gitu. Buat menyimpulkan bahwasannya dari beberapa soal tadi berapa kita simpulkan berapa yang benar gitu. Di sini if skor posisinya 30 maka dia akan berkata selamat kamu menjawab dengan benar semua dengan eh, kata-katanya bertahan selama 5 detik dan jik- if dan else. Kemudian jika tidak benar 30 atau dia skornya 20 karena benar 2 maka dia akan berkata good job, tetap semangat dan tetap semangat belajar
bertahan selama 5 detik si kata-katanya. Dan jika skornya itu nol, di sini else, if. Kenapa ini cuma pakai if? Karena di sini udah posisi terakhir gitu ya. Eh, karena nggak ada lagi skor yang saya tentukan buat eh, si ininya berbicara gitu. Karena posisi skornya tuh ada 10, 20, 0, 20, 30. Sebenarnya ada. Iya, iya, 10 gitu. Cuma saya langsung 0 aja. Nah, jika jawaban skornya 0, maka jawaban kamu salah semua dan bertahan selama 5 detik. Dan setelah itu, skor ini akan saya set kembali ke posisi 0. Seperti itu. Ini dia akan menjawab jika benar. Dan jika salah, dia akan menjawab salah dan eh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini benar. Hmm. Atau good job, semangat. Nah, dia kan berkata good job dan semangat. Berarti si if else ini jika if else yang kedua ini skor 20, dia akan berkata good job dan tetap semangat. Semangat belajarnya maksudnya gitu. Nah, selanjutnya ke menhum lagi. Seperti inilah materi yang saya gunakan. Kemudian kan pada saat pertengahan materi itu ada pemaparan materi gitu. Kita disuruh ngeklik posisi eh, gambar 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 dia nih, gambar James akan berubah ke posisi ini. Nah, kita langsung ke sini aja ya. Karena kalau misalnya masuk ke materi, dia kan cerita dan cukup lama. Kita langsung menjelaskan isi dari blok-blok yang saya gunakan. When describe, hide, dan when I receive, stop all sound, posisi yang si icon ini, sprite yang robot ini, dia akan ketika klik home, maka all sound dan hide semua kegiatan dalam coding ini akan berhenti. Mau itu akan mau itu pada suara ataupun gambarnya dia akan stop. Nah, sama halnya ke pengaturan. Pengaturan itu ada posisinya tuh di sini. Nah, di sini ada pengaturan. Ketika pengaturan itu diklik, maka dia akan ke posisi pengaturan dan semua kegiatan di sini akan di stop maupun itu gambarnya atau enggak suaranya. Nah, kita ke isi dari materi yang si mesin uap itu. Mesin uap. Eh, lanjut. When backdrop switch to di sini downloadan 6 karena saya belum kasih namanya. Pokoknya kan tapi saya sudah tahu namanya apa. Dia itu downloadan 6. Nah, kemudian eh, dia akan show karena posisi awalnya kan di hide, maka dia di show ketika switch backdrop ke posisi ini. Kemudian switch custom tuh James Watt Stem Engine dan eh, dijeda dulu selama 2 detik. Kemudian si ini tuh bakalan memaparkan sendiri gambar yang dia berikan. Dia akan bersuara seperti ini. Recorder satu, kemudian white, broadcast bertanya. Broadcast bertanya tuh nanti ada yang bertanya, hmm, apa sih? Atau bagaimana sih? Gitu. Kemudian setelah broadcast ini bertanya, dia akan menjawab start sound dan
Setelah menjawab, dia akan jeda. Oh, enggak. Ini wait, jeda karena kita menggunakan start zone, bukan, nah, bukan play zone until dawn, tapi kita pakai start zone. Karena start zone tuh, yang saya tahu, ketika dia bersuara itu tidak akan berhenti, meskipun, tetapi si bloknya itu akan tetap berjalan gitu. Makanya saya jeda dulu selama 5 detik untuk ke posisi selanjutnya itu Swiss custom, karena spread ini tuh ada beberapa spread gitu dalam spread ini tuh. Kemudian bersuara lagi, dan supaya agar bloknya tidak berjalan, tidak langsung ke posisi ini, maka saya jeda dulu si bloknya agar si posisi suara ini sama atau berjalan berdampingan gitu. Nah, kemudian setelah selesai 4,42,60. Nah, banyak yang bertanya, kenapa sih 42,66 sedangkan ini 5,0. Nah, 42,66 ini diambil di mana? Di recordingnya. Di sini. Recordingnya. Kalau 4, nah saya menggunakan yang ini nih. Posisi rekaman 4. Si rekaman ini dia 42,66 detik si rekamannya. Makanya saya jeda itu selama sesuai sama start zone-nya 42,66 detik. Nah, sama ke bawahnya itu sama, dan setelah pemaparan selesai dia akan switch backdrop ke downloadan ke ini 52 gitu. Dan di gambar-gambar di atas ini yang posisinya di high. Seperti itu eh, pemaparan dari media pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.